Selamat pagi, Pak Rahman, Pak Arbi, dan Bu Yeni. Di sini kelompok kami beranggotakan Iris Martin, Amelia Nurkumala, dan Dia Ayuning Tias. Kami melakukan integrasi servual Kano dan QFD di Klinik Ubaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait profil dari Klinik Pratama atau yang biasa dikenal dengan sebutan Klinik Ubaya, merupakan sebuah klinik yang berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa Universitas Surabaya serta seluruh keluarga besar Universitas Surabaya demi terciptanya lingkungan kampus yang sehat dalam aktivitas dan produktivitasnya. Klinik Ubaya ini berada tepat di seberang kampus Ubaya Tenggilis. Karena menurut kami akan banyak petugas yang berinteraksi dengan pasien di Klinik Ubaya, kelompok kami memutuskan untuk melakukan integrasi ServQual, Kanuk, dan QFD di Klinik Ubaya untuk meningkatkan kualitas layanan dari Klinik Ubaya. Berikut merupakan draft kuesioner untuk melakukan integrasi ServQual, Kanuk, QFD pada Klinik Ubaya. Kami membuat satu paket kuesioner yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merupakan identifikasi responden, dan bagian kedua berisi 16 pernyataan untuk kuesioner ServQual, dan bagian ketiga berisi 32 pertanyaan untuk kuesioner Kano. Berikut ini merupakan draft kuesioner ServQual dengan kriteria penilaian bagaimana tingkat kepentingan, harapan, dan kenyataan atribut layanan oleh responden. Nah, kemudian bagian yang ketiga berisi dari pertanyaan Kano, yaitu dari 16 atribut layanan tadi kami jadikan pertanyaan fungsional dan disfungsional dari masing-masing atribut. Berikut merupakan hasil kuesioner dari ServQual untuk tingkat kepentingan, di mana responden dari kuesioner ini adalah 55 orang mahasiswa Universitas Surabaya yang telah melakukan layanan di Klinik Ubaya. Berikut merupakan hasil untuk harapan, dan berikut merupakan hasil kuesioner untuk kenyataan. Kemudian untuk hasil kuesioner dari pertanyaan Kano, hasil dari kuesioner fungsional dan disfungsional Kano kami kategorikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan acuan Kano Model Mapping, yang kemudian kami jumlahkan kategori Kano yang sama untuk setiap atribut layanan. Berikut merupakan hasil untuk pertanyaan pertama hingga keempat. Ini merupakan pertanyaan kelima hingga ke-8. Berikut merupakan pertanyaan ke-9 hingga ke-12. Dan yang terakhir pertanyaan ke-13 hingga ke-16. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji reliabilitas dan validitas untuk dimensi tangible. Nah, di sini untuk menguji reliabilitas dari setiap atribut, kita lihat berdasarkan nilai crown batch alpha. Nah, dari hasil setelah dilakukan uji analisis menggunakan SPSS, kita peroleh nilai crown batch alpha yaitu 0,895 yang dikatakan lebih besar dari 0,6 yang merupakan nilai crown batch alpha minimum. Sehingga untuk dimensi tangible ini, setiap atributnya dikatakan reliable. Nah, untuk pengujian kedua yaitu untuk pengujian validitas. Nah, untuk pengujian validitas ini kita menggunakan tabel korelasi dengan N yaitu 55, jumlah responden kita, kemudian kita menggunakan tutil dengan alfa 5%. Dari sini kita lihat pada kolom corrected item total correlation. Nah, dari sini kita bandingkan dengan hasil tabel korelasi yaitu 0,266. Kita lihat jika nilai corrected item total correlation-nya lebih dari 0,266, maka setiap atribut ini dikatakan valid.
Nah, untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi assurance. Nah, seperti pada pengujian sebelumnya untuk dimensi tangible, kita lihat berdasarkan nilai Cronbach alpha untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari setiap atribut pada dimensi assurance. Nah, kita peroleh nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,786 yang dikatakan lebih besar dari 0,6, yaitu merupakan nilai Cronbach alpha minimum, sehingga dari dimensi assurance ini, semua atribut dikatakan reliable. Nah, untuk uji validitas, kita lihat berdasarkan kolom corrected item total correlation pada item total statistik. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari masing-masing nilai corrected item total correlation ini lebih besar dari 0,266, sehingga dikatakan valid. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu kita uji pada dimensi responsiveness. Dengan cara yang sama, kita lihat nilai Cronbach alpha. Dari sini kita peroleh nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,887, lebih besar dari 0,6, yang merupakan nilai Cronbach alpha minimum. Sehingga dikatakan bahwa untuk dimensi responsiveness ini, kuesioner dikatakan reliable. Kemudian untuk uji validitas, kita lihat berdasarkan kolom corrected item total correlation. Kita lihat jika nilai corrected item total correlation pada dimensi responsiveness lebih besar dari 0,266, maka dikatakan valid. Dari sini kita lihat bahwa semua atribut pada dimensi responsiveness valid. Selanjutnya untuk dimensi reliability, kita peroleh nilai Cronbach alpha yaitu sebesar 0,791, lebih besar dari 0,6, sehingga dikatakan bahwa kuesioner pada dimensi reliability ini dikatakan reliable. Sedangkan untuk validitasnya, kita lihat berdasarkan kolom corrected item total correlation, di mana dari semua nilai corrected item total correlation untuk semua atribut lebih besar dari 0,266, sehingga dikatakan bahwa semua atribut layanan dimensi reliability dikatakan valid. Selanjutnya untuk dimensi empati. Nah, untuk dimensi empati ini kita lihat nilai Cronbach alpha-nya, di mana nilai Cronbach alpha-nya kita dapat sebesar 0,913, lebih besar dari 0,6, sehingga untuk dimensi empati ini dikatakan bahwa kuesioner ini reliable. Sedangkan untuk pengujian validitas, kita lihat bahwa untuk semua nilai atribut pada total item correlation ini, kita lihat bahwa nilainya lebih besar dari 0,266. Sehingga untuk dimensi empati ini, semua atribut atau pernyataan dikatakan valid. Nah, selanjutnya kita juga melakukan uji reliabilitas dan validitas menggunakan SPSS secara keseluruhan untuk semua variabel atau atribut pertanyaan. Nah, kita dapatkan nilai Cronbach alpha untuk pengujian keseluruhan yaitu sebesar 0,940, lebih besar dari 0,6, sehingga dari sini kita dapat mengatakan bahwa pengujian ini dikatakan reliable atau semua atribut ini dikatakan reliable. Sedangkan untuk validitasnya kita lihat berdasarkan kolom corrected item total correlation, kita bandingkan dengan hasil dari tabel correlation yaitu 0,266. Dari sini kita lihat bahwa semua atribut lebih besar dari 0,266, sehingga semua atribut pertanyaan dikatakan valid.
Nah, dari sini kita lihat bahwa terdapat beberapa nilai rata-rata dari masing-masing atribut atau tingkat kepentingan, harapan, maupun kenyataan. Dari sini kita lihat bahwa rata-rata dari masing-masing pertanyaan, dari pertanyaan 1 sampai 16, kita peroleh hasil demikian. Nah, setelah kita mengetahui bahwa semua atribut reliable dan valid, selanjutnya kita menghitung customer gap. Cara menghitung customer gap adalah dengan mengalihkan rata-rata tingkat kenyataan dengan rata-rata tingkat harapan. Nah, dari sini bisa diketahui kalau semua customer gap-nya bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diterima oleh customer. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai dari customer gap, kami menghitung nilai satisfaction level atau satisfaction score dengan cara mengalihkan nilai customer gap dengan rata-rata tingkat kepentingan. Nah, di sini satisfaction level-nya menunjukkan semua bernilai negatif. Hal ini berarti customer belum puas, dan layanan yang satisfaction level-nya bernilai negatif paling besar adalah atribut layanan 5, yaitu luas area parkir. Kuesioner Kano yang telah kami dapatkan dari responden tadi hasilnya, kami kategorikan ke dalam kategori berdasarkan jawaban fungsional dan disfungsionalnya. Kemudian kami jumlahkan dari 55 responden yang ada, nilai yang terbesar dianggap sebagai kategori untuk atribut tersebut. Setiap kategori memiliki skor, yaitu M atau must be memiliki skor 1, one dimensional memiliki skor 2, dan atraktif memiliki skor 4. Indifferent tidak diperhitungkan karena indifferent diperbaiki atau tidak diperbaiki tidak akan mempengaruhi kepuasan dari customer. Selanjutnya, kami menghitung adjusted importance dengan cara mengalihkan satisfaction score yang telah dihitung tadi dengan mengalihkan satisfaction score dengan bobot Kano. Kemudian dimutlakkan menjadi nilai adjusted importance. Nah, nilai-nilai adjusted importance ini kami pilih 10 yang tertinggi untuk dimasukkan menjadi watt dalam KFD. Ini merupakan hasil 10 nilai adjusted importance tertinggi yang menjadi watt dalam house of quality. Setelah memasukkan watt dalam house of quality, kami membuat saran perbaikannya pada kolom how, yaitu ada 8 perbaikan yang kami dapatkan untuk memperbaiki 10 layanan dalam watt tersebut. Setelah memasukkan what dan how, kami juga memasukkan nilai adjusted importance ke dalam house of quality. Setelah itu kami memberikan tanda untuk korelasinya. Setelah mendapatkan hasil relative weight atau weight importance, yang tertinggi merupakan prioritas untuk perbaikan yang dilakukan lebih awal. Berikut merupakan
urutan perbaikan menurut prioritasnya. Setelah melakukan integrasi Serval, Kanu, dan KFD, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa atribut layanan yang kami gunakan sudah reliabel dan valid, serta terdapat nilai gap negatif untuk semua atribut layanan yang berarti membutuhkan perbaikan. Setelah itu, kami mencari urutan perbaikan prioritas berdasarkan KFD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.